Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum ala Rasulullah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyil azim wa ba'd. Sekilas tentang pondok pesantren Al Khairat Sasa yang merupakan salah satu cabang dari pondok Al Khairat Pusat yang ada di Palu, yang didirikan oleh Al-Alim, Al-Allamah, Al-Da'i ilallah, Ar-Rabbani, Al-Habib Idrus bin Salim Al-Jufri dari Taris Hadramaut, yang lahir pada tahun 1309 Hijriah dan wafat pada tahun 1389 Hijriah, rahimahullah rahmatul abrar. Pesantren ini dipimpin oleh Al-Habib Abdurrahman bin Kamil As-Sakaf, pesantren ini mulai dibuka pada tahun 2020 atas izin Allah Subhanahu wa taala, dan juga atas upaya dan usaha dari Komisariat Wilayah Al Khairat Maluku Utara, juga dari Komisariat Daerah Al Khairat Kota Ternate, dan juga dari pihak-pihak lainnya yang berjuang sehingga dibukalah pondok pesantren ini. Syakarallahu sa'yahum. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala balas kebaikan mereka dengan sebaik-baiknya balasan, dengan niat tiada lain. Yang pertama adalah ingin menggapai ridha Allah Subhanahu wa taala, karena Allah Subhanahu wa taala cinta dengan hamba-hambanya yang cinta dengan ilmu. Bahkan Allah Subhanahu wa taala angkat derajat mereka sebagaimana firman-Nya, liyarfa'illahu alladziina aamanu minkum walladzina utul ilma darajat. Yang kedua, niatnya tidak ada lain adalah mencari ridha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang dimana Nabi SAW bersabda, kun aliman au muta'aliman au mustami'an au muhibban wala takunil khamisa fatahlik. Jadilah engkau seorang yang alim atau seorang yang belajar ilmu agama, atau seorang yang mendengarkan, yang mau mendengarkan ilmu, atau seorang yang mencintai ilmu, dan janganlah engkau menjadi orang yang kelima, niscaya engkau akan celaka. Dan insya Allah di pondok pesantren ada keempat golongan itu. Kemudian niatnya juga dibukanya pondok pesantren ini tidak lain adalah naf'ul ummah, memberikan manfaat kepada ummah, yang mana ini adalah tujuan atau niat dari Mu'assisul Khairat Al-Habib Idrus bin Salim Al-Jufri, ingin memberikan manfaat yang sebesar-besarnya kepada umat. Niatnya juga dibuka ini pesantren adalah mencetak generasi yang berakhlakul karimah, yang alimin, amilin, mukhlisin, juga sebagai penerus daripada perjuangan dari Mu'assisul Khairat Al-Habib Idrus bin Salim Al-Jufri yang berakidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, Asy'ariyah, Maturidiyah, yang bermadhab dengan madhab Syafi'i, dan juga berthariqah dengan thariqah Alawiyah. Adapun program pendidikan yang ada di pondok pesantren ini dibagi menjadi dua. Ada program diniyah yang merujuk pada kurikulum Al Khairat Pusat Palu, mulai dari tingkat ibtidaiyah sampai dengan tingkat sanawiyah. Dan yang kedua ada program formal yang merujuk pada kurikulum nasional, mulai dari tingkat wusta atau SMP hingga tingkat ulia atau SMA. Adapun asatidzah atau para pengajar di pondok pesantren ini berasal atau lulusan dari berbagai macam pondok pesantren maupun jamiat yang ada di dalam maupun di luar negeri. Di antaranya Universitas Al-Azhar yang ada di Kairo, Mesir, Universitas Darul Ulum yang ada di Afrika Selatan, Al-Ahqaf yang ada di Hadramaut,
juga lulusan dari pondok pesantren di dalam negeri, lulusan dari pondok pesantren Al Khairat Palu, juga pondok pesantren Darul Lughah wa Da'wah, pondok pesantren Darut Tauhid, dan lain-lain. وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا. Adapun kegiatan santri di pondok pesantren ini dimulai dari bangun tidur. Ayah, kumu. Istaiqidu ya aulad. Subuh. Rakaat al-fajri khairun minad dunya ma fiha. Pada pukul 4:30, kemudian para santri akan bersiap-siap untuk sholat tahajud dan pembacaan wirid di masjid hingga masuk waktu subuh. Asyhadu an la ilaha illallah. Dilanjut dengan sholat subuh berjamaah, kemudian pembacaan wiridul latif sampai dengan selesai. Setelah itu para santri akan duduk di halaqahnya masing-masing untuk menyetorkan Al-Quran sampai pukul 7 dan dilanjut dengan sholat duha. Setelah itu para santri akan kembali untuk futur, sarapan pagi, dan bersiap-siap untuk masuk kelas pada pukul 8.00. Al-mithal al-dhuka'ul istima'iyyu sahala lana kulla syai'in bila munaza'. Takdiran bukan lagi AI telah mempermudah kita dalam segalanya. الحصة الأولى مباشرة لجميع الطلاب والطالبات للدخول فورا في الصيام. The first period will start immediately. Please select immediately into the respective classes. Pelajaran dimulai pukul 8.00 sampai pukul 12 dan dilanjut dengan sholat zuhur di masjid. Setelah itu para santri akan kembali ke kamarnya untuk makan siang sekaligus beristirahat sampai pukul 15.30. Setelah itu para santri akan bangun dan bersiap-siap untuk masuk ke masjid, sholat asar berjamaah di masjid, dilanjut dengan kegiatan rohah hingga pukul 17.30. Setelah selesai dari kegiatan roha 17.30, santri kembali ke kamar masing-masing untuk makan malam. Setelah itu mereka akan bersiap-siap untuk sholat maghrib berjamaah di masjid dan dilanjut dengan pembacaan Ratibul Haddad. Setelah itu santri akan kembali masuk ke kelasnya untuk halaqah maghribiyah hingga masuk waktu Isya. Setelah itu sholat Isya berjamaah di masjid dan dilanjut dengan setoran hafalan, setoran mutun hingga pukul 21.30 dan dilanjut dengan murajaah atau mengulangi pelajaran yang dipelajari di kelas hingga pukul 22.00. Setelah itu santri akan kembali ke kamar masing-masing untuk beristirahat. Adapun rutinitas mingguan santri, pada malam Senin diadakan pembacaan burdah. Kemudian pada malam Selasa ada tamrinul muhadharah atau latihan pidato. Kemudian pada hari Selasa ada pembacaan hadrah Basaudan. Kemudian pada hari Kamis sore diadakan pembacaan Yasin dan juga tahlil. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin wal Qur'anil Hakim. Dan malam Jumat diadakan pembacaan Maulid Rasul sallallahu alaihi wasallam
Adapun pada hari Jumat kegiatan diliburkan Jumat pagi untuk para santri berolahraga. Adapun untuk kunjungan wali santri diperbolehkan untuk menjenguk santri hanya sekali dalam 1 bulan, yaitu pada hari Ahad pada setiap awal bulan dari mulai pukul 8 pagi hingga 11 siang. Ya, alhamdulillah para santri juga aktif mengikuti event-event perlombaan. Di antaranya pada tahun 2023 kita mengikuti MKK Musabaqah Qiraatul Kutub yang diadakan di Lamongan, dan pada tahun ini juga alhamdulillah kita ikut serta dalam event Musabaqah Qiraatul Kutub tingkat internasional yang diadakan di Singkang Wajo. Juga alhamdulillah yang terbaru kita mengikuti lomba Expo Kemandirian Pesantren yang diadakan oleh Kemenak, dan alhamdulillah santri kita berhasil meraih juara 1 pada lomba pidato bahasa Arab dan juara 2 pada lomba pidato bahasa Inggris. Adapun sarana prasarana yang ada di Pondok Pesantren Al Khairat Sasa ini antara lain 2 gedung ruang belajar dan juga 2 bangunan asrama yang 1 kamarnya bisa menampung kurang lebih 20 santri dan sudah dilengkapi dengan ranjang, kasur, lemari. Kemudian ada lapangan untuk santri berolahraga, 1 buah masjid, lab komputer dan bahasa, kemudian perpustakaan, pantry pondok pesantren, dan juga ada beberapa rumah asatidah berlokasi di dalam pesantren Al Khairat Sasa ini. Harapannya mudah-mudahan Al Khairat ke depan semakin berjaya dan juga semakin makmur. Santri-santrinya dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai orang yang bermanfaat, yang menebarkan kebaikan dimanapun mereka berada, sebagaimana itu juga merupakan harapan dari Muassisul Khairat Al-Habib Idrus bin Salim Al-Jufri. Dalam syairnya beliau mengatakan, hamdan li maulaya fal khairatu amiratun wa fi araniniha usdun wa ashbalu. Segala puji bagi Allah, Al-Khairat tetaplah berjaya di dalam sarang-sarangnya, yakni dalam madrasah-madrasahnya ada singa-singa dan juga anak-anaknya, yakni para santri-santri, para guru-guru dan juga santri-santri. Nah, demikian sekilas dari profil Pondok Pesantren Al Khairat Sasa. Semoga yang sedikit ada manfaat. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin.